Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan kajian buku yang sudah saya bagikan tentang perempuan dalam pertimbangan syariah. Dan sekarang halaman 34, yaitu tanasub hadis dengan surat Al-Hujurat ayat 11-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la yaskhar, tidak boleh memperolokkan, mempermainkan, ngaheureukeun atau melecehkan mungkin. Qaumun, suatu kaum, min kaum, dari kaum yang lain. Asa, mudah-mudahan, boleh jadi, bisa saja, ayyakunu, keadaan mereka yang dihina, yang dilecehkan itu, khairan minhum, lebih baik daripada yang melecehkan. Jadi jangan melecehkan, jangan menganggap orang sepele, karena boleh jadi yang disepelekan itu lebih baik. Kadang-kadang kan kita suka melecehkan tuh orang yang ditinjau dari sudut status ya, dari status jabatan, status ekonomi, status sosial. Kalau yang status sosialnya dianggap rendah, dilecehkan. Dan kadang kan ada orang itu pekerjaannya hanya mulung sampah atau nyapu di jalan, itu kan orang kita kan dilecehkan. Kadang-kadang sampai ada yang berani ngahalangan, ditabrak itu. Padahal itu belum tentu yang sekarang di dunia derajatnya tinggi, di akhirat belum tentu baik kan, belum tentu tinggi. Bisa jadi yang kita lecehkan, yang kita sepelekan takwa nama lebih baik daripada kita. Karena takwa itu kan hakikatnya ya, kita sesama manusia hanya melihat tanda-tandanya saja, penampilannya, penampakannya yang kita lihat. Tapi hakikatnya kan kita nggak tahu siapa yang paling takwa. Boleh jadi yang paling takwa anu sering dihina, apakah jadi pembantu kita, apa jadi pegawai kita, sering. Boleh jadi mereka yang bertakwa. Kita ingat cerita Rubaiyah Al-Adawiyah itu, yang asalnya itu kan dilecehkan oleh Dunungan anak. Ketika diselidiki, ketika diteliti, ternyata dia itu tekun beribadah, sehingga akhirnya kan berbalik si Dunungan teh, jadilah tokoh sufi kan, Ubiah Adabiyah. Itu macam-macam, salah satu contoh ya. Kita kadang-kadang nggak tahu mana yang paling takwa, karena memang Rasul sendiri mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu hakikatnya di dalam dada, dalam jantung manusia. Kita tidak tahu. Makanya di sini katakan asa ayyakunu khairan minhum wala nisaun, dan jangan pula kaum wanita. Padahal sebetulnya kaum itu termasuk wanita juga. Kaum itu kelompok terdiri dari laki-laki maupun perempuan. Tapi tentang perempuan di sini disebut wala nisaun. Jangan pula kaum perempuan min nisain,
mengejek perempuan lain. Kenapa itu kok perempuan disebut secara eksplisit oleh Al-Quran, secara khusus sebut kaum perempuan tuh. Apa memang kaum perempuan banyak yang muncul pengejekan sesamanya? Ya kita nggak tahu kan penilaiannya. Tapi yang jelas kalau perempuan mah muncul celaan, muncul lesehan itu sering. Sok ayeuna mun ibu-ibu dangdan kan diomongkeun. Lamun teu dangdan, komo deui diomongkeun. Jadi rek dangdan diomongkeun, teu dangdan diomongkeun kan. Itu kan sering itu. Sering muncul. Komo lamun istri ustad itu diperhatikan. Saya tahu istri ustad diperhatikan itu, istri saya aja sering mengomong, Pak, eta mah cenah ustad anu pamajikanna teh kieu. Ya, ku abdi sok tah perempuan, perempuan sok ngomongkeun perempuan yang lain. Jadi lamun istri ustad dangdan ngomongkeun, komo teu dangdan, nah cenah ari ustadna kasep cenah. Ari pamajikanna senul tuh teh perempuan. Ngomongkeun. Jadi memang banyak gitu. Banyak omongan. Wah, makanya mungkin disebut oleh Al-Qur'an wala nisaun min nisain. Itu dari sudut negatifnya ya. Tapi kalau dari sudut positifnya itu ingin mengangkat gitu. Dari secara historis mengangkat kaum wanita. Karena kaum wanita itu biasanya dianggap nomor 2 dari pria, karena lebih banyak pria yang dominan, baheula mah gitu ya. Baheula mah banyak pria yang dominan, tapi kalau sekarang mah perempuan yang dominan di Indonesia ya. Di Indonesia mah perempuan yang dominan kan. Itu juga kan yang nangis untuk MBG kan perempuan itu. Wakil ketuanya kan sampai menonjol gitu perempuan. Gara-gara MBG jadi keracunan perempuan. Nisa'in an asa yakunna khairon minhun. Jadi kaum wanita itu ditonjolkan dalam Al-Quran karena itu dieksiskan ya. Dan itu ternyata sekarang muncul. Wala talmizu anfusakum, jangan juga menghina, melecehkan atau memperolokkan dirimu sendiri. Jadi kalau tadi kaum termasuk laki-laki, perempuan, kemudian nisa disebut wanita, tapi kalau sekarang mah mencakup termasuk dirimu sendiri. Anfus itu kan kadang-kadang mencakup diri dan orang lain. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan memberikan julukan-julukan dengan lakob, istilah-istilah titel lakob. Tentu saja yang dimaksud dengan lakob tidak boleh itu yang tidak dikehendaki oleh yang diberi. Tidak boleh memberikan lakob kepada orang lain yang lakobnya tidak disenangi oleh yang disebut, yang diberi lakob. Ya menyebut orang penghinaan itu tidak boleh kalau penghinaannya tidak disenangi. Pokoknya sebut pincang atau disebut cingked atau disebut pendek. Tapi hari yang bersangkutan seneng mah disebut cingked atau disebut penek itu masalah. Kalau orang itu seneng aja disebut, atau si pecak. Ya, di dalam ilmu hadis kan ada itu, ada al-a'mash, ada al-a'raj. Itu kan sebetulnya lakob yang menghina, tapi karena yang bersangkutan itu seneng, nggak apa-apa kan. Dalam ilmu hadis kan, itu untuk menunjukkan ada al-a'raj, ada al-a'mas,
ada macam-macam. Contohnya salil pusuk, sejelek-jelek nama adalah al-fusuk ba'dal iman. Jadi kepada orang mukmin menyebut fasik itu sejelek-jelek. Kamu lah menyebut kafir mah. Ya, karena ya iman dan kafir hanya diketahui oleh kita penampakannya, tanda-tandanya, penampilannya, tapi hakikatnya fasik, iman, kafir itu hanya Allah. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertobat, wa ulaika humud dzalimun, merekalah orang yang zalim. Ini terjemahnya surat Al-Hujurat ayat 11. Ini sebetulnya Al-Hujurat sudah tamat saya tafsirkan ya. Tafsir surat Al-Hujurat sudah tamat dari ayat pertama sampai terakhir. Karena kajian ini berkaitan dengan perempuan dalam hadis, maka perlu dikaji lebih dahulu dari perspektifnya. Zaman dahulu sempat mendudukan perempuan itu dianggap derajatnya lebih rendah dibanding pria, utamanya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu perempuan itu kan hanya jadi objek, tidak pernah jadi subjek. Perempuan itu bahkan orang itu merasa bangga kalau anaknya laki-laki. Makanya doanya juga kan di zaman jahiliyah birrifa wal banin atau birrofi wal banin, birrifa wal banin. Kalau kepada yang nikah, semoga hidup rukun dan segera punya anak. Itu teh doa orang jahiliyah. Semoga cepat gaduh momongan. Saya teh doa orang jahiliyah, bukan doa orang mukmin. Semoga cepat punya momongan teh. Itu udah saya uraikan pada waktu yang lalu ya. Ya historisnya pernah disebutkan kepada Aqil bin Abi Thalib, saudaranya Ali itu kan Aqil namanya. Ketika nikah, ada yang langsung berdoa, irrifa wal badin, semoga rukun dan segera punya momongan. Langsung, jangan doa begitu. Qad nahana Rasulullah SAW. Rasul melarang kita untuk berdoa seperti itu. Tapi berdoalah barakallahu laka wa baraka alaik wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi ulah ngedoakeun segera punya momongan teh eta doa orang jahiliyah. Jangan diucapkan gitu. Ngadoa mah sok wae ngadoa we ka Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan diucapkan sebagai ucapan selamat kepada yang menikah. Karena tidak semua orang menikah ingin punya anak. Ada orang menikah itu tidak punya anak, tapi mau nikah gitu. Ya antara lain nikah di masa tua kan tidak mau punya anak. So kalau bapak yang sudah tua menikah apa mau punya anak? Ya enggak tuh, soalnya karunya mun punya anak. Begitu punya anak, bapak udah 70 tahun baru punya anak. So, begitu anak saanu ngurus dah. Saanu ngabina, saanu ngabiayaan, saanu sekolah, ngabiayaan sekolah. Masuk perguruan tinggi umur 20 plus 70 kan 80 tahun saha. Ini nikah geus kolot mah rata-rata enggak punya anak. Itu historis ya. Nah, jadi perempuan itu pada masa jahiliyah itu dianggap nomor 2 atau nomor berikutnya karena laki-laki. Nah, syariah Rasul SAW justru mengangkat bahwa perempuan itu mempunyai derajat yang sama dengan kaum pria. Amalnya sama. Kaum perempuan bergerak di abad ke-20 Masehi untuk
mengembalikan ke zaman Rasul abad ke-20 ini yang menentang diskriminasi gender. Bahkan ada istilah pergerakan perempuan itu Aminah Daud. Aminah Daud itu orang bergerakan perempuan, sehingga menafsirkan ayat dan hadis itu sederajat. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau lihat pergerakan perempuan, nah Daud atau Fatimah Merenisi, orang Maroko. Beliau mengatakan menentang nilai-nilai yang salah yang merendahkan derajat perempuan karena dianggap lemah. Aminah tegaskan perempuan secara fisik bukan menggambarkan kelemahan intelektual. Ya fisiknya harus diakui perempuan lemah dalam sudut fisik ya. Karena sekarang banyak perempuan mengangkat beban-beban berat ketika masih muda. Kan ketika masa tuanya ada gangguan kan. Yang sering bekerja berat di masa muda. Masa tuanya osteoporosis, apakah singkayo kata orang Sunda. Kata orang Sunda. Jadi terus kalau rahim turun tuh turun peranakan karena terlalu berat. Itu diakibatkan masa mudanya terlalu berat, maka fisik di masa tua ada gangguan seperti itu. Nyeri lutut itu termasuk penyakit perempuan, diderita perempuan. Kata siapa? Kata dokter kemarin saya di RSUD pagi-pagi nungguan obat, ceramah dari dokter ahli tulang. Ya, nyeri lutut itu katanya kebanyakan diderita oleh perempuan. Jadi setelah 40 tahun, 50 tahun tuh banyak yang nyeri lutut perempuan. Jadi fisiknya memang ada gitu. Ada seperti itu, tapi juga akibat dari masa kecil masa mudanya. Makanya kata dokter itu kalau masa muda itu kaum perempuan harus menjaga jasmani. Jadi itu, tapi kelemahan fisik bukan melemahkan intelektual. Tapi intelektualnya mah banyak yang lebih cerdas, lebih tinggi ya. Di Fakultas Tarbiyah Unisba itu dosen-dosen yang profesor tuh perempuan. Yang jadi profesornya perempuan dulu. Laki-laki baru Pak Sanusi Uwais dulu yang jadi profesor Fakultas Tarbiyah. Tapi berikutnya perempuan. Saya lihat di ekonomi, di hukum, profesor tuh banyak perempuan. Jadi wala nisaun min nisain asa ayakunna khairan minhunna itu menunjukkan kekhususan. Jadi secara eksplisit dipanggil kaum perempuan memiliki keistimewaan setelah disebut sebelumnya kaum itu mencakup laki-laki dan perempuan, tapi perempuan disebut ini keistimewaan karena kaum itu mencakup dua jenis kelamin. Takwil dari perspektif perempuan, validasi atas eksistensi soal perempuan. Allah secara khusus menyebut wala nisa min nisa. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap posisi sosial perempuan sebagai pelaku aktif dalam relasi sosial, bukan objek yang pasif. Takwilnya, Islam tidak menutup fakta bahwa dalam komunitas perempuan juga terjadi bullying, celaan fisik
pelecehan verbal, dan ejekan antara status sosial. Nah, ayat ini menegur langsung. Itu takwil perspektif perempuan. Kemudian B, perlawanan terhadap standar ganda estetika. Perempuan sering diejek karena fisik. Kalau fisik kan perempuan tuh lebih mudah menimbulkan ejekan. Lamun ada herang-herang, non herang teh, cantik-cantik, kan dapat pujian, dihormati. Sebut nage bagus, dihormati. Kalau yang fisik ya mencang teh jahe ya. Jahe teh naon? Janda herang. Jadi kalau janda herang tuh dapat pujian, dapat pujian secara fisik. Padahal kan eta mah masalah cantik atau tidak mah kan kudrat, kenapa jadi ejekan gitu. Dan relatif. Yang menurut Pak Dadang cantik belum tentu menurut yang lain. Jadi relatif kalau cantik mah. Makanya anggap aja istri yang paling cantik. Soalnya kalau menganggap yang cantik itu orang lain kan liar. Ya, lebih baik dia anggap istri sendiri yang cantik teh. Kajenting cek batur goreng lepok karena cek saya mah suami istri saya yang paling cantik gitu aja. Nah, itu kan persepsi ya. Jadi di fisik atau status di era modern apalagi postmodern, perundungan estetika antar perempuan terjadi secara brutal, utamanya di media sosial. Makanya sekarang di media sosial kan pakai kamera yang tampil cantik gitu di media sosial itu. Untungnya kamera bisa diubah-ubah ya sehingga tampak cantik. Takwilnya Allah menutup peluang bagi body shaming, titel atau julukan kepada penampilan jadi ejekan atau fashion shaming. Dan semua bentuk penilaian batil atas sesama perempuan. Supaya jangan sampai fisik itu menggambarkan hinaan, menggambarkan ejekan. Kamu tidak tahu, boleh jadi yang kamu remehkan, yang kamu cela itu lebih mulia di sisi Allah. Ting yang dianggap jelek teh di sisi Allah mah lebih mulia. Kemudian C, peringatan untuk membangun solidaritas gender Islami. Ayat ini bukan sekadar larangan moral, tetapi strategi pembebasan sosial. Ketika perempuan saling mendukung dan tidak saling menjatuhkan, mereka menghadirkan etika ukhuwah dan keadilan sosial Islam. Takwilnya, dalam masyarakat yang menekan perempuan, tindakan saling merendahkan antara perempuan adalah bentuk internalisasi penindasan. Jadi ayat ini melawan dengan takwa dan empati. Nah, takwa disembunyikan oleh Rasul. At-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam dada. Kemudian D, larangan memanggil dengan gelar buruk, alqab atau titel. Gelar-gelar seperti mandul, janda, perempuan jalanan. Itu dianggap biasa. Itu jangan sampai seperti itu. Karena bentuk penamaan yang membunuh martabat. Takwilnya, perempuan berhak atas identitas yang dihormati. Bukan dipanggil dengan nama yang menurunkan harga diri. Kemudian akhlak setelah iman. Bi'salismul fusuk ba'dal iman. Sejelek-jelek nama adalah nama fasik setelah iman.
mencela, mengejek dan meremehkan sesama, terutama dari kalangan perempuan, adalah cacat keimanan. Jadi nyebut fasik itu dari iman, jadi termasuk kalau begitu sering mengejek orang karena fisik, sering mengejek orang karena status sosial. Berdasar ayat ini kaitan dengan nilai keimanan seseorang. Makanya penilaian fisik jangan langsung jadi kesimpulan. Takwilnya keimanan bukan hanya sholat dan jilbab pakaian, tapi juga akhlak terhadap perempuan lain, bahkan yang berbeda gaya, kelas atau status. Kesimpulan takwil dalam perspektif perempuan, Quran surat Al-Hujurat ayat 11 adalah manifesto ukhuwah perempuan dalam Islam. Islam tidak membolehkan perempuan menjadi musuh bagi sesamanya melalui celaan, ejekan, atau pelabelan negatif atau lakob tadi. Sebaliknya, Islam memerintahkan kesalehan sosial, empati horizontal, dan penghargaan antara perempuan. Makanya ditegaskan pada ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Hei orang beriman, jauhi kebanyakan don, sangkaan buruk. Inna ba'dadh-dhoni ismun, karena sebagian sangkaan itu ismun, dosa. Di sini ba'do, sebagian ya, karena tidak semua buruk sangka itu tidak semua buruk. Ada juga yang baik, utamanya untuk waspada. Jadi kalau semuanya disangka baik wae, bisa bahaya. Ketok pintu, disangkana orang baik, maka calik. Geus calik teh asup. Riweuh kan eta teh. Jadi makanya disebut ba'do. Disebut ba'do. Sekarang mah banyak, bukan hanya ketok pintu ya. Nelepon komo. Eta mah nelepon teh mani tiap hari aya 11 orang, 12 orang nelepon. Efek teh diangkat teh. Anak bapak apa? Anak bapak jatuh. Anak bapak jatuh, saya pernah itu sekali. Anak bapak jatuh sekarang di rumah sakit. Saya tanya di mana? Kan ada yang di Garut kan bapak? Iya, Garut. Terus ya didengekeun dia atur kudu cing anak sayanya juga di sini. Parem elang eta telepon teh. Jadi lamun orang baik sangka terus riweuh oge gitu ya. Makanya oleh ayat di sini ba'do doni. Jadi ada yang buruk sangka juga baiknya. Makanya ini sesama mukmin. Ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do. Ngejek saling cari-cari kesalahan atau menceritakan kejelekan orang atau gibah. Tapi kan gibah itu kan pernah ditanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, kumaha lamun gibahna beneran? Salah teu? Justru kata Rasul, kalau gibah beneran itu teh menjelekan orang padahal bener itu yang gibah itu. Lamun salah mah bukan gibah deui, buhtan. Makanya apalagi kalau sekarang mah gibah teh lewat medsos. Kita mah ada salah satu grup ya, kebetulan saya juga dimasukkan jadi anggota grup. Eta mah sapopoe nanti ngagogoreng. Ngagogoreng batur. Ya biar rame. Ngagogoreng batur. Isi waktu mah. Ya. Mengenai kesetaraan gender, jadi kalau saya melihat
memang kegiatan perempuan di dalam Islam juga dibatasi, Pak. Misal gitu mau umroh nih, ya perempuan harus ada pendampingnya gitu. Jadi memang dalam kegiatan sehari-hari ataupun apa, perempuan itu memang harus ada pendampingnya gitu. Nah, mungkin kalau saya melihat juga di Arab Saudi sekarang udah mulai ada persamaan itu, udah mulai ditingkatkan seperti perempuan yang menjadi supir taksi gitu. Tapi orang lain bilang, wah ini tanda-tanda akhir zaman katanya. Jadi apa namanya? Kadang-kadang persamaan gender itu juga kita sendiri sebagai umat Islam belum bisa menerima hal itu gitu. Ya. Baik, tentang perempuan kalau umroh harus ada pendamping, anak atau keluarga. Itu sebetulnya tergantung persepsi kita memandang. Tapi kalau istilah perempuan butuh pendamping, disebut pendamping teh yang melindungi, yang mahram itu justru yang melindungi, bahwa si perempuan teh butuh pengawal gitu. Jadi adanya pengawal itu lain lagi gitu ya. Jadi dianggap perempuannya rendah, tapi juga kalau dianggap perempuannya mulia, butuh pengawal. Kan presiden wae pan harus ada pengawal. Jadi persepsi juga gitu. Persepsinya. Makanya semakin tinggi penguasa, semakin tinggi bodyguardnya, pengawalnya lebih tinggi lagi. Itu kan mengandung derajat, mengandung kesimpulan bahwa saking tingginya derajat wanita, maka boro-boro sosial urusan umroh saja harus ada pelindung, harus ada pengawal. Itu bisa. Perempuan itu kalau mau pergi terbatas gitu. Ya. Jadi apakah disebut terbatas atau justru diperlukan pengawal? jadi itu kan persepsinya kan. Persepsinya. Kan tergantung kepada posisi ya. Seperti tadi malam itu anak saya yang kedua, dia kan suka ngurus itu mebel ya. Jadi produksi mebelnya itu kan pengusaha mebel anak saya kedua itu, walaupun lulusan tarbiyah. Jadi dia produksi mebelnya itu di Jepara. Jadi dia mundar-mandir gitu, Jepara Bandung gitu. Dan urusan membuat mebel itu ya anak saya itu yang perempuan. Nah tadi malam itu kan mah doakan neng ayeuna pulang ke Bandung naik bus sendiri. Jadi sering gitu. Jadi Jepara Bandung itu kalau nggak kereta naik bus sendiri, bus malam itu. Itu kan ibu nama kan, aduh, itu kumaha kan bet sorangan, ada cenah langsung tina plek di Jepara teh naik bus langsung ke Bandung sampai cenah teu aya naon deui. Jadi jemput deh di Cibiru kan. Gitu. Jadi itu keamanan sekarang. Keamanan sekarang. Jadi dulu mah memang kalau tadi itu dianggap dibatasi, malah justru sekarang itu penilaian ketentraman, ketenangan. Jadi kenapa ibunya melang gitu? Sehingga jam 2 tadi telepon deui. Geus di mana? Oh, sudah sampai. Alhamdulillah. Jadi ibunya kan otomatis gitu ya. Otomatis. Kalau saya masih daina mah tinggal naik langsung tepi gitu, perempuan. Jadi ente khawatir, tapi kan ibunya tetap jadi ngecek terus. Nabi kemana? Selamat, alhamdulillah. Betul itu Pak. Jadi tergantung persepsi kita. Makanya kalau sekarang gerakan di Saudi itu ada yang negatif, yaitu tadi akhir zaman katanya. Kalau perempuan sekarang kan bebas
di Saudi. Kalau dulu mah kan saya ngajang ke Mekah teh dari tahun 91 ya. Tahun 91 terus saya mundar-mandir ke Mekah itu lihat perkembangannya teh. Tahun 91 sampai 2000 itu nggak ada perempuan itu di supermarket yang melayani ya, kasir segala macam itu laki-laki. Sekarang kan di supermarket di mall itu perempuan. Walaupun di Saudi tetap itunya apa masih pakai cadar ya, masih pakai cadar. Tapi kalau sudah kita pergi ke Bahrain ya, ke Dubai, itu perempuannya lebih seksi dari Indonesia. Kalau di mall, kalau di bandara itu bangsa di Dubai, Abu Dhabi, itu Doha itu lebih seksi pisan banding dengan Jakarta. Jakarta masih banyak yang berjilbab. Itu pelayan. Jadi justru sekarang di Timur Tengah, kecuali Saudi, kalau Saudi, tapi Saudi juga masih Mekah Madinah aja, Jeddah Mekah Madinah. Kalau di Riyadh lain lagi gitu. Jadi itu. Jadi memang harus terkendali seperti apa yang ditunjukkan oleh Pak Nur Hadi tadi, harus ada pengendali. Jadi sebenarnya kalau menurut saya jangan dianggap batasan itu, tapi penghargaan. Kenapa perempuan itu harus ditutup aurat seluruh tubuhnya? Itu sebetulnya penghargaan. Karena apa? Karena kaitan dengan fitrah dan tabiat wanita. Seperti dikemukakan oleh Rasulullah, al-mar'atu ida akbalat syaiton, wa ida adbarat syaiton. Perempuan itu apabila ditempoti hareup, dilihat dari depan, ada setan. Apabila dari belakang, ada setan. Setan itu apa? Setan itu menggoda, menarik. Jadi perempuan tuh dilihat depan, menggoda bagi laki-laki. Dilihat dari belakang, menggoda. Baheno, cek Pak Yus. Jadi ditilik, digigir lengik, dipandang ti tukang lenyang, ditetep, diharap sieum. Jadi itu jasmaninya begitu. Walaupun sudah lanjut usia, hanya lanjut usia menariknya kan lanjut usia lagi gitu. Jadi itu tabiat sifat perempuan selalu menarik. Nah, maka karena selalu menarik, karena selalu menggoda, maka ditutupi. Walaupun ditutupi juga tidak semua tertutup penggodaannya ya. Tapi lainlah kita aja sebagai laki-laki, Bu, kalau melihat perempuan yang pakaiannya seksi dibanding dengan yang berjilbab itu beda. Kalau yang seksi mah ada gitu, ada keberanian untuk berbuat sesuatu. Jadi itu ada Mangga. Dalam buku kotak ya. Yang sedang disampaikan ini, kalau nggak salah edisi 294. Ya. Nah, itu saya mengapresiasi itu Pak atas tulisan Bapak. Karena di dalam hadis itu mengandung nilai etik yang bersifat progresif dan revolusioner. Lantas kemudian juga merubah persepsi tradisional tentang kesalahan wanita dalam ritual untuk menjadi akhlak yang sosial. Iya. Itu kemudian ketika itu di dalamnya juga merubah satu pandangan tentang perempuan untuk akhirnya masuk ke lingkup hidup sosial yang dewasa.
Itu kira-kira itu kita semua apresiasi. Selanjutnya Pak, saya mau nanya, tapi saya mau sebelumnya mohon maaf karena saya bukan siapa-siapa dan saya tidak ada apa-apanya Pak. Ya. Sambung pertanyaannya Pak, apa alasan Bapak membuat tulisan seperti begini Pak? Ya. Itu. Ya alasannya karena situasi dan kondisi. Jadi situasi dan kondisi latar belakang, makanya saya tulis di latar belakang. Situasi dan kondisi sekarang itu kaum wanita dari sudut gender kan ada kemajuan. Terus dari sudut ibadah ritual juga banyak ya, ibadah ritual, majelis taklim itu kaum perempuan. Cuman ada sesuatu yang kekurangan yaitu sosialnya. Nah, makanya hadis itu dikaji dan kajian hadis ini bukan hanya dalam bentuk buku, di jurnal juga sudah ada. Itu di jurnal Al Isnad itu sudah saya diterbitkan juga dalam jurnal. Ya, jadi memang latar belakangnya karena melihat situasi dan kondisi dan banyak penilaian si perempuan itu sendiri bahwa ibadah ritual itulah yang bentuk kesalehan gitu. Kan lebih banyak. Jadi, abdi mah umroh. Dan itu saya melihat di anak saya juga. Karena anak saya juga ada perempuan, ada laki-laki ya, dan seimbang. Di situ ada yang sepihak ritualnya lebih menonjol, sehingga umroh aja belaan maksakeun gitu. ada karena kebutuhan umroh, jadi maksakeun sampai nyicil, sampai saya tegur, kamu ini kok bagaimana? Ibadah umroh itu kan ritual pribadi, sosial dong. Nah itu ada juga yang justru sosial, termasuk juga di dalam ibadahnya. Jadi kasusnya itu termasuk juga di dalam keluarga, ya termasuk juga dalam keluarga persaudaraan dan lain sebagainya, ya, persaudaraan dan termasuk juga diri saya sendiri ketika jadi pembimbing umroh kan banyak ngajak majelis taklim teh umroh terus kan. Lumayan aya batian gitu ke urang pembimbing. Tapi ayeuna mah geus untuk jadi pembimbing kan beda oge gitu. Jadi karena ternyata banyak kasus di masyarakat itu terlalu menonjolkan urusan ritual, sosialnya kurang. Dan sosial itu sering kita menafsirkan sosial itu mere wungkul gitu, mere makanan wungkul. Padahal sosial itu kan banyak, termasuk membangun jalan, ngurus urusan sungai, ya, urusan sungai. Sok we disusukan abdi we, susukan Riung Sayunan 1. Reungit itu tuh banyak disusukan Riung Sayunan 1 tuh nyamuk itu kan banyak. Ya ke rumah saya mah karena kebetulan ditanami lavender di depannya kan tanami lavender, tanami tanaman-tanaman yang anti nyamuk sehingga ke rumah itu terhalang ya. Tapi itu nyamuknya bukan main di susukan itu. Kenapa? Karena di situ air ngabeungbleuk. Ngabeungbleuk teh naon? Menggenang, air menggenang, itu yang sumber nyamuk gitu. Nah, sosialnya kan kumaha? Ya, nu gaduh bumi, kan? Nu kumaha gitu. Jadi karena akhirnya kan sekarang hampir tiap hari itu bekerja membersihkan. Itu menurut saya urusan sosial itu. Kenapa kita membangun rumah kurang menghormati kepentingan tetangga?
kurang menghormati kepentingan tetangga teh bukan hanya sinar matahari. Kalau di dalam hadis kan disebut ya sinar matahari atau air terhalang. Kalau menurut saya termasuk juga itu kamalir. Ya, jadi kamalir itu harus mengalir. Nah, kalau kamalir mengalir, nggak. Apa yang tadi disampaikan Bapak itu kan bersifat progresif ya. Iya. Saya melihatnya begini Pak, apa Bapak di situ tidak ada merasa kekhawatiran atau merasa takut dengan fenomena yang sekarang di dunia digitalisasi? Iya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, karena bukan fenomena lagi dari dulu juga memang sampai dengan sekarang itu yang sifatnya hal-hal ritual, semata ritual itu merupakan satu kultus begitu. Yeah. Sedangkan satu sisi Bapak sekarang ini seperti yang sudah juga sebelumnya Bapak suka menyampaikan hal-hal yang sifatnya bersifat moderat, artinya di situ ada pembaharu Pak. Saya melihatnya Bapak terus sebagai pembaharu dan seperti itu. Nah, maksud saya apa Bapak tidak merasa khawatir atau takut dengan seperti itu? Ya. Seperti contoh kemarin itu Pak. Ya. Ini tadi saya menyebut pembaharu. Ada yang lebih ekstrim lagi Pak, yaitu apa yang namanya sekuler itu Pak. Ya. Yang kemarin Bapak waktu terakhir itu Bapak menyebut Bapak Nurpolis itu. Apakah nanti Bapak tidak khawatir ada pandangan-pandangan model seperti itu? Ya, tentu saja kekhawatiran terus. Makanya kan dari hadis puncaknya. Makanya dari hadis terus pemahaman, penafsiran, dan saya usahakan karena kekhawatiran itu, saya usahakan mengkaji hadisnya, sarahnya atau penjelasannya dari mulai orang-orang salafi, orang-orang salafi bukan organisasi, orang-orang masa silam gitu. Al-Asar ya. Makanya kalau tafsir gitu ya. Kalau tafsir itu masa silam. Tafsir masa silam umpamanya Ibnu Jarir atau Bari. Itu masa silam kan, karena dia wafat kan tahun 310, jadi abad ke-4 ya, lahir 224, abad ketiga. Tapi di samping At-Tabari kita juga kutip Ibnu Katsir. Itu walaupun beliau hidupnya abad ke-8 tahun 771 beliau wafat. Tapi pola pikir Ibnu Katsir masih ke masa lalu. Beda dengan Ibnu Qayyim, walaupun hidupnya sebelum Ibnu Katsir, tapi itu sudah lebih maju gitu pola pikirnya. Atau Asy-Syatibi, bukan Asy-Syatibi bapak saya, itu Asy-Syatibi itu maju, itu abad ke-7, abad ke-8 ya, abad ke-8. Jadi makanya disengaja dikutip hal itu, pendapat-pendapat itu, supaya ada keseimbangan. Sebab kalau kita tidak mengutip pendapat ulama masa silam, itu terlanjur nanti. Jadi kebablasan gitu. Kebablasan. Makanya diistilahkan pada makalah kemarin itu moderasi ya, di dalam meneladani kemarin tuh contoh apa? Saya lupa. Ya, moderasi dalam meneladani Rasul ya. Moderasi di dalam meneladani Rasul supaya jangan kebablasan. Jadi itu harus ada pengendali memang. Itu Pak. Jadi penting, jadi jangan sampai kalau kita membahas ritual ekstrim ritualnya. Kalau membahas sosial, ekstrim sosialnya. Sebab kalau membahas sosial ekstrim, bisa-bisa menyepelekan urusan ibadah. Kalau membahas ekstrim ritual, bisa menyepelekan urusan sosial.
Makanya harus dua-duanya. Jadi tujuan ambisinya keseimbangan buku ini, ritual dan sosialnya. Makanya berbicara di dalam hadis ini neraka, surga, kan gitu. Nu ekstrim sosial, ritualnya kurang, asal ritualnya terjaga, maka surga. Tapi nu ekstrim ritual karena sosialnya tidak, itu neraka. Jadi artinya mana yang bisa masuk surga itu bukan menyepelekan ritual. Ritualnya diamalkan secara baik dan sosial tidak disepelekan. Ya salah satu contoh kasus di kita di Riung Bandung ini, berbicaranya Komplek Riung Bandung itu. Komplek Riung Bandung aja banyak tetangga yang membentengi air kamalir batur. Sok we ku paburhan apaleun tuh. Sungai mana nu dicocokan. Solokan dicocokkan ku tatangga teu bisa mengalir, akibatna mah kamanehna oge kan. Jadi karena dicocokkan ku urang, akibatnya ka urang oge kan reunitna. Itu ada sehingga si kamalir teh ngabeungbleuk gitu. Nya ngeuyeumeu. Bahasa Indonesia nama ngeuyeumeu. Karena airnya tidak mengalir. Gara-gara supaya kamalir urang ulah kabaseuhan, dicocokan we. Padahal gara-gara kamalir urang teu kabaseuhan, kamalir batur ngabeungbleuk ka urang keneh. Makanya kan saya sering menyarankan, coba kamalir itu jangan ditemok handapna teh. Bawahnya itu jangan ditemok, kamalir itu biarkan taneuh. Karena dengan taneuh itu meresap. Pan iman ditembok handapna, jadi ngabeungleuh si airna teh. Jadi itu pikiran saja. Saya bukan ahli di dalam lingkungan, tapi berpikir we, lamun kamalir urang ditembok, maka air teu lancar. Tapi lamun teu ditembok nyerap gitu ke bawah. Tumbuh rumput-rumputnya itu kan akan menyerap air. Jadi sosial itu kerjasama antar tetangga sama. Kumaha ye supaya airnya mengalir, lepas. Ulah mikirkan diri sorangan. Nah, itu maksud saya. Nah, biopori lah. Jadi di kamalir itu banyak biopori. Jadi termasuk di depan rumah saya itu cepat saat. Jadi kalau hujan, begitu hujan berhenti langsung, karena di situ banyak biopori. Jadi bukan ditembok handapna teh. Nah itu. Tapi juga ke tetangga berikutnya harus ngerti, karena reungit nama kasup ka urang oge gitu. Itu salah satu contoh. Jadi sosial itu bukan hanya meremaweh makanan saja atau ngabagikan uang, bukan, tapi juga kita membina lingkungan sosial. Nah, itu mungkin bagus itu dipertanyakan latar belakangnya, dan insya Allah sebagai koreksi nanti kalau terlalu menonjol ekstrim kepada kanan kepada kiri, itu harus diseimbangkan. Itu kan umat Islam itu kan umatan wasaton. Wasaton itu pertengahan, wasatiyah, seimbang, tawazun, kemudian adil atau i'tidal, ya, seperti dikemukakan oleh Pak Nur Hadi di grup dari Google, gitu ya. Baik, kita lanjut. Secara historis diterangkan oleh Ibnu Jauzi. Nah, Ibnu Jauzi ini
termasuk penafsir modern ya, atau khozin, dilatar belakangi berbagai peristiwa seperti adanya sahabat yang terlambat datang ke masjid sehingga meminta jamaah lain bergeser, maka dicela pihak lain, maka turun ayat ini. Ada latar belakangnya, karena ada sahabat yang terlambat datang, terus dia menyuruh orang lain untuk bergeser. Saya di situ geser. Hah? Iya, itu tempat orang. Digeser. Geser. Saya turun ayat ini. Dan kemudian yang kedua, si Rasul yang bernama Sophia. Sophia itu binti Huyai. Huyai itu kan orang Yahudi ya. Huyai itu orang Yahudi. Dan Sofiahnya muslimah, dinikah oleh Rasul. Itu diejek oleh istri yang lain. Dasar anak Yahudi, namun bahasa orang makan gitu. Dasar anak Yahudi. Maka justru ayat ini turun tegur serta latar belakangnya. Makanya dikemukakan oleh Rasul, Sophia itu jangan dianggap putra Yahudi, tapi putri Nabi Harun. Jadi putri Nabi Harun, keponakan Musa. Kan Yahudi, keturunan Yahudi kan Musa, Harun. Jadi kalau kita mengejek nyebut Yahudi, Musa itu Harun. Tapi sekarang mah Zionis itu berbahaya. Dan Zionis itu tidak dianggap benar juga oleh Yahudi yang lain. Itu kan musuh, itu Netanyahu juga bukan hanya ditentang oleh kaum muslimin, oleh kaum Yahudi juga banyak. Ya, makanya kan negara-negara Eropa yang pro Amerika sekarang sudah beralih kan pro Palestina. Ya, Yahudi juga yang mendukung Palestina juga banyak Yahudi. Ya, termasuk kan Inggris juga Yahudi mendukung. Cuman persoalannya merdeka, tapi kalau masih langsung wae digempuran ku Zionisme, hese merdeka dalam arti eksis, hanya pengakuan saja, tapi susah. Tapi ya itulah, karena masih ada istilah hak veto ya. Nah, itu ya Yahudi teh pinterna. Itu kan yang punya hak veto kan rata-rata Yahudi ya. Itu kan 5 ya, Amerika, Prancis, Rusia, Inggris, Cina. Yang bukan Yahudi itu Cina, yang lain kan 4 Yahudi yang punya hak veto dunia. Itu Yahudi. Jadi ternyata Yahudi teh geuning bisa menguasai dunia. Bisa menguasai dunia. Nah, seharusnya kita bukan negatif ke menguasai dunia teh. Kita sebagai muslim harusnya, karena di dalam Quran kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas itu kan mukmin. Seharusnya. Makanya kan pernah juga umat Islam jadi penguasa dunia, baik itu zaman Abbasiyah, zaman Utsmaniyah, ya, Turki Utsmani menguasai dunia, sehingga bertekuk lutut kan kerajaan Romawi. Tapi kan tidak hanya sejarah, tapi pandangan berikutnya. Itu salah satunya. Tapi yang didoakan kok umat Islam bukan Israel gini, yang didoakan hancur teh bukan tapi Israel gini. Padahal kan yang jahat mah bukan Israel. Nah, didoakan kehancuran teh Israel. Itu ya geuning semoga Israel hancur. Kok Israel? Udah enggak ada Israel mah. Yang ada Israel. Ya kita doakan saja, mudah-mudahan Palestina itu eksis, merdeka, itu aja. Ya.
Kemudian itu latar belakang yang kedua. Latar belakang yang ketiga, Ummu Salamah itu diejek karena badannya lebih pendek. Ummu Salamah itu Hindun. Maka turun larangan mencela sesama wanita. Ummu Salamah. Kemudian hadis itu berbicara, jadi kaitannya ini, hadis berbicara langsung tentang lisan yang menyakiti tetangga. Itu bisa berarti gibah, cercaan, atau kata-kata kasar. Ayat ini memperkuat bahwa kesalahan lisan seperti gunjingan, ejekan, dan fitnah adalah dosa besar. Meskipun rajin ibadah. Ini kaitannya. Karena oleh Rasulullah benar, jadi itu mengancam ke neraka. B. Ibadah yang baik, yang sifatnya ritual, tidak menghapus dosa yang dilakukan sesama manusia. Jadi ibadah ritual tidak menghapus kalau dikaitkan hadis yang kita bahas dengan surat Al-Hujurat ini. Tidak menghapus dosa sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah, ya. Kalau dosa kepada Allah bisa terhapus oleh amal ibadah. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya amal-amal hasanat, amal-amal yang baik itu bisa menghapus sayiat, menghapus kejelekan. Tapi berdasar ayat dikaitkan dengan hadis ini, ternyata kalau berdosa kepada sesama manusia mah tidak terhapus oleh ritual. Kalau kesalahan kepada Allah mah bisa dihapus oleh ibadah ritual. Kemudian ibadah yang baik mesti dimanifestasikan dengan akhlak baik sesama, perwujudan. Makanya di dalam ayat itu selalu ada langkah awalnya, syahadat, langkah berikutnya ada ritualnya. Kemudian sholat, langkah berikutnya ada sosialnya. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Zakat jelas, tukhadu min agniyaihim wa turadu ila fuqaraihim. Jadi zakat itu bukan memberantas kemiskinan, zakat tapi itu memberikan kebahagiaan bagi orang miskin. Dengan zakat memang nampaknya tidak bisa orang miskin terhapus. Tetap ada orang miskin. Hanya bagaimana dengan zakat itu orang miskin bisa menikmati harta orang kaya. Kemudian tersirat secara historis bahwa yang sering menimbulkan ejekan sesama adalah nasab, turunan. Seperti tadi Sophia disebut anak Yahudi, itu turunan. Atau status sosial, ya, karena kehidupan sehari-hari. Maka ayat ini melarang jadi celaan. Hadis menandaskan bahwa celaan pada tetangga bisa menggugurkan pahala ibadah. Hadis yang mengancam neraka bagi yang berbuat jelek pada tetangga itu mulai dari ucapan, merupakan tafsir dari surat Al-Hujurat ini. Dan insya Allah pertemuan berikutnya tanasub hadis dengan surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Minggu depan insya Allah, karena sudah jam 6, sudah waktu duha. Ada pertanyaan atasnya tadi, apa enggak Ibu? Ini Pak, tentang masalah hijab. Kalau dia kan harus pakai cadar. Sekarang di Indonesia kan banyak orang-orang yang pakai cadar. Sementara ada penjelasan lain bahwa kalau misalkan sudah tua, perempuan itu boleh menanggalkan cadarnya atau kerudungnya. Iya, memang banyak pemahaman di kalangan ulama bahwa cadar itu termasuk nutup aurat karena seluruh tubuh.
Tetapi kalau kita lihat di dalam hadis ketika Rasul ditanya tentang aurat kan illa hada wa hada. Jadi wajah dan telapak. Dan bukan telapak, ini tangan. Jadi bukan aurat wajah mah dan tangan segini mah bukan aurat, tapi itu adalah lebih baik, lebih kesopanan. Tapi kalau kaitan dengan istri yang sudah tua, memang di dalam Al-Quran, tapi lebih baik di dalam Al-Quran sendiri dikemukakan kalau menutup itu lebih baik. Hanya untuk menanggalkan, apa itu? Menanggalkannya ada yang menafsirkan jilbab, ada yang menafsirkan pakaian tertutup sehingga terbukanya tidak memberatkan. Persoalannya umur berapa kan tidak disebut di dalam Al-Quran itu umur berapa itu, hanya kriterianya la yajidu nikah kan, yang tidak menghendak menikah. Tapi kalau tidak menghendak nikah itu kan sangat pribadi. Jadi makanya lebih baik mah ya tertutup. Kalau misalkan saya zaman dulu kayak misalkan nenek saya itu setelah umurnya di atas 60 itu kan kalau ketahuan istilahnya ini pakaiannya demikian jelas kadang apa ya istilahnya kalau kasar itu hanya pakai kutang ini aja gitu. Iya. Yang seperti itu bagaimana gitu? Ya karena itu penafsirannya berbeda. Bahkan zaman dulu mah di Indonesia ya itu kan jilbab itu baru kesini kecuali di Persis. Kalau di Persis mah sejak dahulu kala ya, saya lihatnya di Cianjur. Kalau itu di jilbab maka sekolah Persis. Dah hari abdi mah sekolah PGA-nya di NU. Jadi henteu dia. Jadi kudung teh nyampai we wungkul. Kudung teh nyampai wungkul. Istri saya juga berjilbabnya itu setelah menikah aja dengan saya. Sebelumnya ya nyampai we jadi kastop gitu. Jadi itu penafsiran mah tetap ada. Jadi semakin kesini semakin berkembang. Dan ternyata walaupun belum saya teliti, walau ternyata sekarang ini mayoritas pakaian tertutup itu di Indonesia, umat Islam itu di Indonesia. Jadi karena di negara-negara Timur Tengah sudah mulai terbuka. Utama nama di itu bisa melihat di mal-mal yang ada di bandara. Karena kan kalau bandara mah sering transit gitu ya. Saya pernah transit di Yaman, transit di Doha, transit di Abu Dhabi, di Dubai, di Kuwait gitu, di negara-negara itu ya, termasuk Turki segala macam. Jadi itu bisa kita lihat. Kalau dibanding dengan Jakarta, masih tertutup Jakarta itu sekarang. Justru berkembang. Dan itu kalau saya perhatikan latar belakangnya penafsiran dari ayat-ayat itu. Jadi maka kembali kepada Al-Quran yang lebih baik tertutup. Di situ sudah jelas ya. Jadi itu mah tidak bisa ditafsirkan lain kalau lebih baik tertutup mah dalam ayatnya. Cekap kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.